Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Heriati dengan Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman. Saat ini, usia bumi sudah mencapai ribuan miliar. Segala sumber daya yang ada di bumi dipakai terus-menerus untuk kehidupan manusia. Sehingga di era modern ini, sumber daya alam yang ada di bumi terus terkikis semakin habis, karena tidak adanya pembaharuan lagi. Maka dari itu, timbul perhatian para elit global untuk menemukan cara agar sumber daya alam yang ada di bumi tidak cepat habis, atau menemukan sumber daya yang terbarukan. Selama ini, pemakaian sumber daya alam di bumi dilakukan secara eksploitatif, sehingga menimbulkan permasalahan baru di bidang lingkungan yang juga berdampak pada perekonomian. Sistem ekonomi yang bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan saat ini sudah tidak relevan untuk digunakan. Jika sistem eksploitatif terus dipertahankan, kehidupan makhluk hidup di bumi akan terganggu, seperti adanya kegiatan ekstraksi sumber daya alam berlebihan yang berakibat pada terjadinya bencana. Ditambah dengan adanya perubahan iklim dari hasil pemikiran tersebut, maka timbul sebuah konsep green economy atau ekonomi hijau. Namun, apakah sebenarnya konsep green economy itu? Green economy menurut Program Lingkungan PBB, United Nations Environment Program, merupakan sebuah konsep di mana ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, green economy diharapkan mampu menekan perusakan lingkungan termasuk eksploitasi sumber daya alam yang biasa terjadi dalam pembangunan suatu negara. Jadi, inti green economy ini adalah konsep pembangunan ekonomi yang harus disertai dengan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Konsep modern green economy merupakan konsep yang dikenalkan untuk melengkapi sekaligus mengembangkan konsep green economy yang telah ada dengan aspek pembahasan yang lebih membatasi pada ekonomi untuk hal-hal yang bersifat ramah lingkungan. Konsep modern dalam perspektif ini, green economy tidak hanya memberi penekanan pada berbagai kebijakan standar, seperti bagaimana menilai lingkungan secara ekonomi dan pemberian sanksi terhadap aktivitas-aktivitas yang membahayakan dan berpotensi merusak lingkungan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana konsep ekonomi hijau tersebut mampu mendorong pelaku ekonomi untuk memproduksi barang, perdagangan, dan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan, atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Pendapatan dan lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari green economy pada gilirannya diharapkan mampu membuat para pelaku ekonomi menjadi lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Terkait dengan gagasan konsepsi green economy, hal ini terdapat dua hal yang ingin dicapai. Pertama, green investment atau investasi hijau. Ekonomi hijau mencoba untuk membuat konsep ekonomi yang bukan hanya sekedar mempertimbangkan masalah makroekonomi, khususnya investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Namun juga difokuskan pada bagaimana kontribusi investasi hijau tersebut terhadap produksi barang dan jasa, serta pertumbuhan lapangan pekerjaan di bidang yang terkait dengan ramah lingkungan. Kedua, Pro-Pure Green Investment atau investasi hijau yang mampu mendorong pengentasan masalah kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong agar para pembuat kebijakan mampu membuat semua jajaran pemerintahan dan sektor swasta ikut serta untuk mendukung peningkatan investasi hijau. Green economy merupakan suatu alat atau sarana yang diharapkan mampu memberikan 3 keluaran, yaitu 1. Adanya sumber penghasilan serta lapangan pekerjaan yang baru. 2. Emisi karbon yang rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan polusi dan limbah. 3. Memberikan kontribusi untuk tujuan sosial yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan. Meskipun tujuan sosial tersebut kadang-kadang tidak terjadi secara otomatis.
Namun tujuan sosial tersebut memerlukan kebijakan kelembagaan yang spesifik dan harus melekat pada kegiatan green economy. Sehubungan dengan itu semua, maka ekonomi hijau secara singkat dicirikan sebagai 1. Peningkatan investasi hijau. 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau. 3. Penurunan energi atau sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi. 4. Peningkatan pangsa sektor hijau. 5. Penurunan karbon dioksida dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan. 6. Penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah. Dalam berbagai literatur tentang ekonomi hijau, disebutkan paling tidak terdapat 11 sektor yang berkaitan dengan ekonomi hijau, yaitu pertanian, bangunan, perkotaan, energi, perikanan, kehutanan, pariwisata, transportasi, limbah, air, dan industri pengolahan atau manufaktur. Kesebelas sektor ini sangat penting untuk membentuk atau menentukan terjadinya ekonomi hijau di suatu negara. Kekeliruan dalam pengembangan di dalam sektor-sektor ini dan keterkaitan diantaranya akan berpengaruh besar terhadap proses pembentukan ekonomi hijau di suatu negara. Penerapan green economy secara global. Di luar negeri, konsep ini juga sudah diterapkan di berbagai negara. Contohnya adalah Brazil, yang telah menerapkan green economy dalam tata kota dan transportasi di kota Curitiba yang mampu menekan polusi dan kemacetan. Selain itu, di Ethiopia juga terdapat ladang angin yang mampu membangkitkan tenaga listrik sebesar 120 MW.